Perkenalkan, nama saya Imadi Ambara Wijaya dengan NIM 1901108 dengan program studi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Ibu Tukusna Perdana, NIM 170111019. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Singura Kade Hardiana Putra, NIM 190111017 dari jurusan Manajemen. Baiklah, di sini saya akan membahas pada latar belakang. Pada umumnya, suatu perusahaan memiliki target atau tujuan untuk dicapai. Salah satu tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan laba yang tinggi dengan meminimalkan pengeluaran biaya-biaya yang terjadi dalam proses produksi. Laba atau rugi sering dimanfaatkan sebagai ukuran untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba adalah pendapatan dan biaya. Biaya merupakan salah satu sumber informasi yang paling penting dalam analisis strategi perusahaan. Proses penentuan dan analisis biaya pada perusahaan dapat menggambarkan suatu kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Pada dasarnya, masalah yang sering timbul dalam suatu perusahaan adalah perencanaan biaya oleh suatu perusahaan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya atau sering disebut dengan realisasi biaya. Oleh sebab itu, untuk dapat mencapai produksi yang efisien, maka diperlukan suatu pengendalian terhadap biaya produksi yang akan dikeluarkan. Pengendalian biaya produksi merupakan penggunaan utama dari akuntansi dan analisis biaya produksi. Dilanjutkan yang kedua, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari biaya budget pabrik tidak langsung? Yang kedua, apa bagian-bagian dari budget biaya pabrik tidak langsung? Yang ketiga, bagaimana cara mengkategorikan budget biaya pabrik tidak langsung? Yang keempat, apa keuntungan kita mengetahui budget biaya pabrik tidak langsung? Dan yang kelima, bagaimana cara perhitungan budget biaya pabrik tidak langsung? Definisi biaya overhead atau biaya tidak langsung merupakan biaya produksi yang sebenarnya tidak masuk ke dalam kebutuhan biaya bahan baku maupun biaya untuk tenaga kerja langsung. Jika suatu perusahaan memiliki beberapa departemen yang lain selain departemen produksi, maka seluruh biaya yang terdapat di dalam departemen pembantu tersebut termasuk juga biaya tenaga kerjanya akan dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Biaya ini biasanya kerap muncul dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan tambahan, pengawasan mesin produksi, asuransi, pajak, biaya tenaga kerja tidak langsung, sampai dengan berbagai macam fasilitas tambahan yang diperlukan dalam menunjang proses produksi yang termasuk ke dalam biaya pabrik tidak langsung. Bagian-bagian terdiri dari 3 bagian BOP, yaitu 1. Biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang kedua, biaya overhead pabrik menurut perilaku terkait perubahan volume produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik menurut departemen dalam perusahaan. Biaya overhead pabrik menurut sifatnya terbagi menjadi 3 yang meliputi: 1. Biaya bahan penolong, yakni bahan yang bukan menjadi bagian hasil produksi maupun bahan yang memiliki nilai lebih kecil ketimbang harga produk secara keseluruhan. 2. Biaya tenaga kerja tidak langsung, yakni tenaga kerja perusahaan yang upahnya tidak bisa diperhitungkan langsung pada produk. 3. Biaya pemeliharaan yang meliputi biaya habis pakai, biaya suku cadang,
serta harga jasa yang dikeluarkan perusahaan untuk perbaikan kendaraan, mesin produksi, dan serta peralatan lain. Biaya overhead pabrik menurut perilaku terkait perubahan volume produksi terbagi dalam 3 golongan yang meliputi 1. Biaya overhead pabrik tetap, yakni biaya yang tidak berubah meski volume produksi terdapat perubahan. Contohnya meliputi pembayaran sewa dan hipotek, depresiasi aset tetap, biaya tenaga kerja, asuransi, iuran keanggotaan, biaya jasa hukum dan konsultan akuntansi. 2. Biaya overhead pabrik variabel produksi, yakni biaya yang berubah sebanding dengan perubahan pada volume produksi. Contohnya meliputi biaya pemasaran, perlengkapan kantor, dan biaya telepon. 3. Biaya overhead pabrik semi variabel, yakni biaya yang berubah tetapi tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Terkadang di kurun waktu tertentu biaya overhead bisa terjadi secara tetap. Contoh dari biaya semi variabel adalah biaya tinta printer. Biaya overhead pabrik menurut departemen dalam perusahaan dapat dikelompokkan dalam 2 golongan BOP yang meliputi 1. Biaya overhead pabrik langsung departemen merupakan biaya yang ada pada suatu departemen serta manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh departemen tersebut. 2. Biaya overhead tidak langsung departemen merupakan biaya yang manfaatnya bisa dirasakan departemen terkait dan departemen lainnya. Bagaimana kita mengategorikan buket biaya pabrik tidak langsung? Sebelum kita mulai, maka yang harus kita lakukan adalah mengategorikan biaya overhead terlebih dahulu. Dengan melakukan penggolongan, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan kira-kira berapa total biaya yang diperlukan untuk kebutuhan tambahan. Penggolongan biaya pabrik berdasarkan dengan sifatnya. Yang pertama ada biaya bahan penolong, yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, dan yang ketiga biaya operasi serta pemeliharaan. Kedua, penggolongan biaya dengan berdasarkan perilakunya yang berkaitan dengan perubahan volume produksi dibagi menjadi 2, biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik variabel. Ketiga, penggolongan biaya overhead dengan berdasarkan hubungannya terhadap departemen menjadi 2 bagian, direct departmental overhead expense dan indirect departmental overhead expense. Apa saja manfaat yang akan didapatkan? Pertama, yaitu mengawasi pengeluaran biaya. Manfaat pertama dari pencatatan dan penghitungan overhead ini, pihak perusahaan akan mampu untuk mengawasi biaya yang akan dikeluarkan. Dengan mencatat dan menghitung biaya overhead akan membantu kita dalam mengawasi pengeluaran biaya dalam bisnis secara keseluruhan. Kedua, mengetahui rincian alokasi biaya. Selanjutnya, dengan melakukan pencatatan dan penghitungan biaya overhead, kita akan mengetahui rincian dari masing-masing alokasi dana yang akan dikeluarkan. Ketiga, menentukan harga dengan lebih tepat. Terakhir, dengan menentukan berapa biaya overhead yang dimiliki, juga mempengaruhi dalam menentukan harga produk yang lebih tepat. Bagaimana cara menghitung biaya overhead? Yang pertama itu memisahkan biaya tidak langsung, yang kedua menghitung persentase biaya overhead, dan yang ketiga menghitung efisiensi biaya overhead. Ini adalah tabel biaya langsung dan tidak langsung. Kesimpulan, seluruh biaya yang terdapat di dalam departemen pembantu tersebut termasuk juga biaya tenaga kerja yang akan dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Menguasai pengeluaran biaya, mengetahui rincian alokasi biaya, mencantumkan harga dengan lebih tepat. Biaya overhead atau biaya tidak langsung merupakan biaya produksi yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam kebutuhan biaya bahan baku maupun biaya untuk tenaga kerja langsung.